Sugeng Rawuh Sedaya, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya. Selamat datang di kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupakan jati diri Anda, dari mana Anda berasal. Ya, dan kali ini kita Mawas Diri akan membahas kisah legenda Jaka Tingkir dalam episode yang terakhir ya, yaitu tentang Adipati Pajang. Selamat menyaksikan. Ya, jadi Jaka Tingkir di episode sebelumnya, bahwasannya Ki Ageng Banyu Biru ini menyarankan kepada Jaka Tingkir ya untuk melakukan sebuah keonaran ya, ketika Sultan Trenggono ini hendak melakukan atau berdiam diri di sekitar kawasan Pegunungan Prawoto, karena Demak Bintoro ini akan banjir ketika musim penghujan tiba. Dan kemudian Ki Ageng Banyu Biru juga menyarankan kepada Jaka Tingkir untuk meminta bantuan dan bertemu kepada Kebo Andanu. Jadi Kebo Andanu ini merupakan sosok pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar Pegunungan Prawoto. Ya, dan akhirnya Jaka Tingkir ini bertemu dengan Kebo Andanu. Ya, jadi Kebo Andanu ini memiliki banyak sekali anak buah ya. Jadi melalui anak buah Kebo Andanu, akhirnya Jaka Tingkir dengan sangat mudah mengetahui medan di mana letak di sekitar Pegunungan Prawoto. Dan kemudian melalui pertemuannya ini, akhirnya Jaka Tingkir merundingkan sesuatu bersama Kebo Andanu. Dan kemudian setelah disepakati, akhirnya Jaka Tingkir menjanjikan sesuatu kepada Kebo Andanu, bahwasanya ketika Jaka Tingkir menduduki tahta Demak, maka Jaka Tingkir akan menjanjikan kepada Kebo Andanu untuk menjadi adipati atau raja bawahan di sekitar kawasan Pegunungan Prawoto. Dan akhirnya kesepakatan itu sudah didapat. Kemudian Jaka Tingkir beserta Kebo Andanu dan juga anak buah pimpinan Kebo Andanu ini melakukan apa yang sudah mereka rencanakan untuk melakukan penyerangan atau sebuah keonaran ke pesanggrahan di mana letak Sultan Trenggono berdiam diri. Dan apa yang terjadi? Kebo Andanu ini ternyata tidak menepati apa yang sudah disepakati sebelumnya, dan Kebo Andanu ini tetap ingin melakukan penyerangan ke pesanggrahan Sultan Trenggono. Dan kemudian kesepakatan sebelumnya bahwasanya bendera Surya Majapahit yang dipegang oleh Kebo Andanu ini ketika melakukan penyerangan harus sudah diturunkan ketika Jaka Tingkir hendak tampil di medan laga. Dan akhirnya terjadi pertikaian antara Kebo Andanu dan Jaka Tingkir. Iya, jadi kedua kesatria Majapahit ini kemudian akhirnya terjadi pertikaian ya antara Kebo Andanu dan juga Jaka Tingkir. Dan Jaka Tingkir ini kembali mengingatkan kepada Kebo Andanu untuk berhenti melakukan penyerangan di pesanggrahan letak Sultan Trenggono berdiam diri, karena memang seharusnya kesepakatan sebelumnya bahwasanya Kebo Andanu sudah harus berbalik mundur ketika Jaka Tingkir hendak tampil di medan laga. Dan akhirnya pertikaian ini terjadi. Akhirnya Kebo Andanu ini justru meminta kepada Jaka Tingkir untuk membunuhnya, karena Kebo Andanu ini akan tetap melakukan penyerangan dan ingin memenggal kepala Trenggono. Dan akhirnya Kebo Andanu dan Jaka Tingkir terjadi pertikaian.
kedua kesatrian ini melakukan peperangan ya. Dan ketika Kepu Andanu ini melakukan penyerangan dan menghunuskan keris ke tubuh Jaka Tingkir, dan kemudian serangan balik ketika Jaka Tingkir ini melakukan penyerangan balik, dan kemudian keris itu berbalik ke tubuh Kepu Andanu dan melukai ke dada Kepu Andanu. Dan kemudian ketika Kepu Andanu ini tergeletak dan mengucurkan darah, Kepu Andanu ini tersenyum melihat Jaka Tingkir serambi mengucapkan Jaya Majapahit. Dan dari situlah Jaka Tingkir kemudian merasa sangat-sangat kesatria Kepu Andanu ini sangat luar biasa ya. Kesatria Majapahit ini tewas dengan tersenyum kepada Jaka Tingkir. Kemudian akhirnya Jaka Tingkir ini memerintahkan kepada seluruh pasukan gerilyawan untuk mundur, untuk berhenti melakukan penyerangan. Dan kemudian Kimas Monco memerintahkan kepada kedua pasukan gerilyawan untuk mengurus jenazah Kepu Andanu. Dan kemudian Jaka Tingkir ini memerintahkan kepada kedua pasukan gerilyawan untuk mengurus jenazah Kepu Andanu, dan memerintahkan untuk mengadakan upacara kematian Kepu Andanu dengan sangat layak. Dan kemudian ketika keberhasilan Jaka Tingkir menyelamatkan nyawa Sultan Trenggono dalam ancaman serangan gerilyawan tersebut, ini merupakan banyak sekali spekulasi ya di Istana Demak, terutama dari pihak kubu Sunan Kudus. Dan Sunan Kudus ini menyarankan kepada Sultan Trenggono bahwasanya sosok Jaka Tingkir ini sangat berbahaya di kawasan Istana Demak Bintoro. Namun menyelamatkan nyawa Sultan Trenggono atau Sultan Demak ini bukan berarti tidak dihargai ya. Di sisi lain juga Nimas Sekaringkedaton, yaitu putri Sultan Trenggono ini, menaruh rasa cinta kepada Jaka Tingkir. Dan kemudian akhirnya Nimas Sekaringkedaton ini meminta kepada ayahandanya untuk memperbolehkan Jaka Tingkir berada di kawasan Istana Demak Bintoro. Dan akhirnya kemudian setelah mengadakan musyawarah, akhirnya Jaka Tingkir diberi penghargaan oleh Sultan Trenggono sebagai raja bawahan untuk memimpin wilayah Pajang. Hal ini dilakukan karena supaya Jaka Tingkir ini lepas dari akses wilayah Istana Demak Bintoro. Dan kemudian Jaka Tingkir ini diberikan gelar sebagai Adipati Adiwijaya. Ini Mas Karbat atau Jaka Tingkir sekarang menjadi seorang Adipati Adiwijaya. Ya, dan kemudian Kimas Monco ini diberikan jabatan sebagai Pati Joko atau Pati Mancanegara, dan kemudian Kimas Milo dan Kimas Wuragil diberikan jabatan sebagai Pati Jero. Dan kemudian sebagai Pati Mancanegara ini Kimas Monco menyarankan kepada Jaka Tingkir untuk meminang Nimas Sekaringkedaton atau putri Sultan Trenggono. Dan akhirnya Jaka Tingkir ini kemudian meminta untuk meminang Nimas Sekaringkedaton, bertujuan untuk supaya Jaka Tingkir ini bisa leluasa memasuki Istana Demak Bintoro atau akses ke Istana Demak Bintoro. Ya, dan kemudian akhirnya Jaka Tingkir ini meminta untuk meminang Nimas Sekaringkedaton putri Sultan Trenggono. Dan kemudian Sultan Trenggono ini tidak semudah untuk menyetujui pinangan dari Jaka Tingkir ya, karena menurutnya yang sudah disarankan oleh Sunan Kudus bahwa Jaka Tingkir ini sosok yang berbahaya untuk Demak Bintoro. Namun ketika itu Nimas Sekaringkedaton ini akan mengancam untuk bunuh diri apabila pinangan dari Jaka Tingkir tidak direstui oleh Sultan Trenggono. Dan kemudian akhirnya Jaka Tingkir berhasil memperistri Nimas Sekaringkedaton. Ya, dan kemudian Sunan Kudus ini menyarankan kembali kepada Sultan Trenggono untuk menutup akses Nimas Sekaringkedaton ke Istana Demak Bintoro, karena dianggapnya Nimas Sekaringkedaton ini dianggap murtad karena telah bersuami atau dipinang oleh Jaka Tingkir yang dianggapnya beragama kafir.
Ya, kemudian Jaka Tingkir ini berkuasa di kawasan Pajang ya. Dan beberapa gerilyawan Majapahit ini juga diterima untuk memperkuat barisan Pajang. Dan bahkan keturunan Ki Ageng Selo yaitu Ki Ageng Pamanahan pun diterima untuk mengabdi di Pajang. Dan kemudian kekuatan Siwa Buddha dan Islam Abangan ini diam-diam menyatu memperkuat barisan Pajang. Dan kemudian di sisi lain Sunan Kudus pun menyiapkan barisan di wilayah Cipang, Panolan. Dan akhirnya Sunan Kudus ini diam-diam menggambleng putra Pangeran Suryowiyoto yaitu Arya Penangsang yang kelak dipersiapkan untuk merebut tahta Demak Bintoro lebih dulu sebelum Adipati Pajang atau Jaka Tingkir merebut tahta Demak Bintoro. Dan kemudian kedua kekuatan militer ini saling berseberangan ya, antara kekuatan Pajang dan Dipang Panolan, yang kemudian kelak akhirnya menimbulkan peperangan antara kekuatan Pajang dengan kekuatan Cipang Panolan, dengan peperangan yang sangat luar biasa dan peperangan yang berdarah ini antara Jaka Tingkir kemudian dengan Arya Penangsang untuk merebutkan tahta Demak Bintoro. Dan kisah legenda Jaka Tingkir cukup sampai di sini. Dan kisah legenda Jaka Tingkir ini berharap untuk bisa dijadikan sebagai pengetahuan, pembelajaran berharga untuk ke depan kita mengetahui jati diri kita sebagai kita orang Nusantara. Tayangan Kita Mawas Diri ini adalah tayangan yang bukan tentang suatu agama, tetapi tentang keyakinan kita kepada Sang Penguasa Jagat. Jumbuhing Kaulo Dumateng Gusti. Terima kasih buat sahabat Kitab Mawas Diri semuanya, dan nantikan kisah legenda berikutnya dalam tayangan Kitab Mawas Diri. Salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om.